Halo Sobat Tani semua, selamat datang kembali di channel Farming Day. Banyak orang yang tertarik untuk menanam labu madu, terutama jenis Jacqueline ini. Selain bobotnya lebih berat, juga tingkat kemanisannya lebih di atas rata-rata. Selain itu, labu madu Jacqueline lebih diterima di pasaran. Namun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika Anda mau menanam labu madu. Sebelum Anda menyemai, maka persiapkan lahan Anda sebaik mungkin. pH tanah jangan sampai anjlok. Rata-rata pH yang dibutuhkan untuk menanam labu madu adalah 6,5 sampai 7. Apabila Anda menanam labu madu ini di luar ruangan, maka Anda harus lebih telaten dan bekerja keras karena di luar ruangan tentunya hama dan penyakit lebih banyak. Pengolahan lahan yang maksimal mampu memberikan suplai udara terutama oksigen ke dalam tanah lebih banyak. Kemudian dengan pH tanah yang lebih tinggi, maka serangan jamur akan mudah dikendalikan. Kemudian, lihatlah sekitar kebun. Apabila banyak gulma dan banyak pohon-pohon yang tinggi, sebaiknya segera dibersihkan dan pohon-pohon tinggi itu segera untuk ditebang. Kecuali apabila pohon yang tinggi-tinggi itu berada agak jauh dari kebun sehingga berguna untuk menahan hembusan angin yang terlalu kencang sehingga akan merobohkan para-para dan pohon-pohon labu madu Anda. Memang untuk di luar ruangan kita harus lebih intensif dan harus berani bekerja keras. Karena di luar ruangan itu kadang-kadang cuaca tidak terduga, tahu-tahu ada hembusan angin yang begitu kencang sehingga para-para itu bisa roboh. Kita sering mengalami para-para kita itu roboh. Labu madu kita hancur ya. Kemudian kualitasnya menjadi buruk sehingga ketika jual jangankan mendapatkan harga yang tinggi, para pengepul pun kadang-kadang enggan untuk menengok karena memang sudah begitu kualitasnya. Padahal sebenarnya jenis labu madu Jacqueline ini walaupun kulitnya sudah hancur ya, tapi dalamnya sebenarnya bagus. Kami membuktikan sendiri bahwa labu madu Jacqueline itu kalau ada benturan itu dia lebih tahan, paling lecet. Terlihat seperti memar tapi dalamnya bagus. Itulah keunggulan labu madu jenis Jacqueline ini. Belum lagi soal kita berada di negara yang beriklim tropis. Matahari akan muncul sepanjang tahun dan akan curah hujannya pun banyak. Matahari ada tapi hujan pun ada terus. Bahkan ketika kita sebut kemarau pun kadang-kadang hujan itu masih ada yang lebat. Sekarang sudah memasuki bulan kemarau Mei 2023, tapi hujan masih deras pula. Maka dari sini kita harus mengantisipasinya. Ketika hujan turun, maka kita harus berikan unsur kalsium yang lebih banyak, juga magnesium. Juga kita harus lebih merapatkan tempo pemupukan. Karena di musim penghujan ini, walaupun kita tutup pakai mulsa, tetap saja ada istilah pencucian unsur hara oleh adanya air. Curah hujan yang tinggi menimbulkan keasaman tanah itu lebih cepat. Dengan demikian, penambahan kapur dolomit ketika di musim hujan pun kita harus lebih intensif. Biasanya per 1 bulan sekali, maka dolomit sekarang harus ditambahkan ketika hujan turun lebih lebat, itu per 3 minggu sekali. Selain curah hujan yang tidak menentu dan kadang-kadang cuaca juga tidak menentu, kita juga sering didapatkan dengan adanya peralihan dari suhu dingin ke suhu panas itu mendadak. Seperti bulan-bulan kemarin kita dikagetkan dengan cuaca yang begitu hebatnya, jomplang antara panas dan dingin. Ketika siang terlalu panas menjelang sore, itu malah kedinginan. Sehingga pohon-pohon itu banyak yang merana dengan adanya kondisi seperti ini. Kita harus mengantisipasinya dengan apa? Ya tidak lain, kita harus memperkuat ketahanan pangannya itu, ketahanan si pohonnya dengan cara memberikan nutrisi. Salah satu suplemen tambahan yang sering kita gunakan adalah asam amino dan asam humat. Baru di situ juga kita menambahkan vitamin B1 dan kemudian suplemen yang lain yang disebut dengan hormon-hormon gibberellin, sitokinin dan auksin. Tapi itu situasional saja, bukan kontinu. Kita lihat cuacanya seperti apa. Yang harus juga diwaspadai adalah soal angin. Tentu saja angin yang terlalu kencang itu bisa membahayakan pohon-pohon kita. Labu madu menjadi jomplang sana jomplang sini, akhirnya beradu satu sama lain dan akhirnya memar, lecet, maka itu sudah menurunkan kualitas dan harganya menjadi murah. Nah, demikian sahabat semua.